Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di tempat ini. Teman-teman, setiap hari kita hidup berdampingan dengan teknologi, berita, tugas sekolah, hiburan, bahkan pertemanan. Semuanya ada di genggaman kita. Tapi di balik kemudahan itu, ada tantangan besar yang sedang kita hadapi di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hari ini saya akan mengajak kalian berbicara tentang satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai Gen Z, generasi Z, yaitu literasi digital. Di sini saya akan mengangkat topik tentang pentingnya literasi digital untuk generasi Z di era kecerdasan buatan. Teman-teman, tujuan saya sederhana. Saya ingin mengajak kalian memahami bahaya dan peluang di era AI. Agar kita harus menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Mengapa ini penting? Karena kita adalah pengguna internet paling aktif. Kita lahir di tengah media sosial dan sekarang AI. Membuat konten semakin mudah dibuat dan menyebar. Foto bisa dipalsukan, suara bisa ditiru, video bisa direkayasa. Jika kita tidak hati-hati, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Pertama, kita bisa kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi dan informasi yang sah. Orang jadi bingung mana berita yang benar, mana yang bohong. Kedua, ada dampak psikologis. Informasi palsu menimbulkan kebingungan, kecemasan, bahkan polarisasi sosial. Kita jadi mudah berdebat dan saling curiga. Ketiga, ada dampak ekonomi dan karir. Informasi palsu bisa merusak reputasi seseorang, mempengaruhi peluang kerja, bahkan menjerumuskan kita ke investasi bodong. Menurut laporan Kominfo, AI juga mengubah landscape pekerjaan. Beberapa pekerjaan berubah, sementara peluang baru bermunculan. Disinilah literasi digital berperan. Dengan literasi digital, kita bisa mempersiapkan dan diri menghadapi perubahan ini, bukan justru tertinggal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah membagikan informasi. Apakah kredibel? 1. Cek sumber. Lihat siapa penulis atau akun yang memberikan informasi, apakah kredibel? Periksa domain situs dan jejak publiknya. Bandingkan dan cross-check. Cari laporan lain dari media terpercaya. Jika hanya satu sumber yang memberitakan hal sensasional, berhati-hatilah. 3. Periksa tanggal dan cross-check. Konten lama sering dibagikan kembali dengan konteks baru untuk menyesuaikan. Verifikasi gambar dan video. Gunakan reverse image search seperti Google Image atau TinEye untuk melihat. 5. Waspadai tanda deepfake. Perhatikan ketidakselarasan bibir dengan audio, gerakan mata yang aneh, dan pencahayaan yang tidak konsisten. 6. Gunakan alat pemeriksa fakta. Manfaatkan situs fact-checking lokal dan fitur platform yang menandai konten meragukan. 7. Skeptis sehat sebelum membagikan. Tunda membagikan konten yang memicu emosi kuat sampai diverifikasi. Ingat prinsip, berpikir sebelum berbagi. Sebagai pelajar dan mahasiswa, peran kita besar. Kita bisa mengembangkan kebiasaan digital yang baik. Verifikasi sebelum berbagi, melaporkan konten palsu, dan edukasi teman sebaya. Kita juga bisa memanfaatkan AI secara positif untuk belajar, produktivitas, dan kreativitas. Tapi tetap kritis terhadap hasilnya. Ikutlah dalam seminar, klub, atau proyek sekolah yang membahas verifikasi informasi dan etika digital kalian.
Di era kecerdasan buatan, kemampuan teknis saja tidak cukup. Kita perlu literasi digital, yaitu kemampuan berpikir kritis tentang informasi, memahami cara kerja teknologi, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Dengan mengenali bentuk-bentuk hoax seperti deepfakes, audio palsu, dan teks otomatis, serta menerapkan langkah verifikasi sederhana, kita bisa melindungi diri sendiri dan lingkungan digital kita. Mari kita jadikan literasi digital sebagai kebiasaan, berpikir kritis, selalu memverifikasi, dan menggunakan teknologi untuk memperkaya pengetahuan, bukan menyebarkan kebingungan. Semoga pidato singkat ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menjadi pengguna digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.